Jadi jemaat sekalian, kita tahu prinsip bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan merencanakan yang terbaik, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Ini prinsip. Ya. Apapun yang terjadi, tidak akan mengubah prinsip. Sekalipun tampaknya kita melewati lembah kekelaman, ya. Sekalipun tampaknya ada badai yang menggoncang perahu di mana kita menumpang, sekalipun ada suatu, pokoknya prinsipnya tetap sama bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan memberikan kita yang terbaik. Prinsip itu tidak berubah. Lalu kalau kita sekarang baca apa yang Hizkia alami ini, apakah benar ini terbaik? Kenapa Tuhan berencana supaya Hizkia tidak sembuh dan mati? Ya kan? Ini pertanyaan. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan memberikan yang terbaik, kenapa Tuhan, ya, kalau benar Hizkia itu adalah raja yang baik, kalau dia setia kepada Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan atau bahkan merencanakan supaya Hizkia mati? Kenapa? Kalau Tuhan memang baik. Baru saja Hizkia di pasal 19 menunjukkan imannya yang luar biasa, yaitu ketika datang Raja Sanherib dengan 185.000 prajurit datang mengepung Yerusalem, lalu kemudian menghina, bukan saja menghina Hizkia, tetapi menghina Tuhan Yehova. Maka Hizkia membawa surat yang dibawa oleh juru minuman Raja Asyur itu, lalu kemudian dibentangkan di hadapan Tuhan. Wah, Tuhan langsung bilang, Tuhan tersentuh pada waktu itu. Lalu bilang bahwa Hizkianya nggak usah berperang. Hizkianya nggak usah ngapa-ngapain, bahkan mereka tidak perlu keluar. Malaikat Tuhan yang kemudian menjalani perkemahan orang Asyur itu, dan dalam satu malam mati 185.000 orang. Barusan di pasal 19. Tapi kenapa di pasal 20 mati? Atau setidaknya bakalan mati. Nah, pertanyaannya begitu. Jadi Hizkia dulu waktu itu tidak tahu apa alasan Tuhan. Dan terus terang, seandainya hari ini kita mengalami sesuatu, kita juga tidak tahu apa alasan Tuhan membiarkan sesuatu terjadi kepada kita. Kita hanya bisa, tapi kita punya keuntungan karena kita bisa melihat apa yang terjadi pada Hizkia. Jadi kita bisa melihat sejarah, kita bisa kilas balik, lalu kemudian kita mempelajari apa yang terjadi, dan kita mendapatkan suatu prinsip. Yang waktu Hizkia sedang mengalaminya, Hizkia belum tentu paham, tetapi kita bisa memahami apa yang terjadi pada Hizkia. Dan menggunakan prinsip yang kita dapatkan dari Hizkia, kita bisa kemudian aplikasikan, karena prinsip tidak akan berubah. Kita aplikasikan itu pada diri kita hari ini. Jadi waktu Tuhan mau Hizkia beriman kepadanya, berserah kepada Tuhan di zaman dulu, maka saya yakin Tuhan juga mau kita hari ini berserah beriman kepada Tuhan.